Halo guys, akhirnya balik lagi ke Winter Series kita di channel CJM. Dan sebelumnya gue harus benar-benar minta maaf banget karena sebenarnya dulu, kalau kalian tahu, awalnya sebenarnya gue pengen bikin Winter Series ini tuh jadi kayak 25 hari. Dan gue upload satu video satu hari dari tanggal 1 sampai 25 Desember. Dan puncaknya tanggal 25 hari ini. Pasti ya istilah kayak gue ngasih ke kalian nama-nama 25 pemain muda yang jadi pilihan gue, yang merupakan favorit gue dari itu di real life ataupun di FIFA 17. Tapi karena satu dan lain hal, kemarin sempat stuck dan sempat kayak berapa hari gue nggak upload. Dan akhirnya sekarang udah kayak udah bener-bener numpuk banget. Terakhir gue upload adalah ke pemain ke 16, Dele Alli. Dan ya biar seriesnya nggak terlalu ngebosenin juga dan nggak terlalu lama juga, jadi gue putusin untuk hari ini tanggal 25 Desember 2016 gue bakal langsung aja kasih tahu kalian semua nama-nama 9 pemain sisanya dari posisi ke-17 sampai ke-25. Dan pasti kalian tahu kalau misalnya ini hitungan mundur, jadi bisa dibilang dari tanggal 1 kemarin itu adalah pemain yang gue suka. Dan semakin hari semakin 1, 2, 3 sampai 25 itu merupakan pemain yang semakin favorit gue gitu loh istilahnya. Jadi pemain ke-25 nanti adalah pemain favorit gue di fase 17, pemain muda favorit gue. Jadi kita langsung aja coba. Dan kemarin terakhir tuh Dele Alli ya kalau nggak salah. Terus kita bakal lanjut ke yang ke-17, itu adalah kiper kiper muda asal Sunderland, Jordan Pickford. Dan Pickford ini ya salah satu kiper yang benar-benar masih muda dan kayak lumayan kejutan sih musim ini. Karena musim-musim lalu kayak gue nggak gitu sering dengar nama Pickford, tapi pastinya sejak Pickford dapat beberapa kesempatan buat main di Sunderland jadi penjaga utama, dia menunjukkan sesuatu nih. Dan dia bahkan kemarin udah dapat national team call up dari timnas Inggris. Dia adalah pemain Inggris. Dan kalau kita lihat stats FIFA-nya, Pickford ini untuk kiper berusia 22 tahun, dia punya overall rating 76 yang menurut gue luar biasa, dan potensial dia adalah 86. Jadi ini lumayan bagus untuk buat seorang uh, penjaga gawang pastinya. Dan dia punya stats kicking yang sangat bagus. Dia kayak ini salah satu catatan penting sih. Pickford ini punya stats di FIFA 17 kicking 85. Jadi ini lumayan tinggi, sampai ijonya sampai ijo tua. Dan stats lainnya kayak overall merata, diving, handling, positioning sama refleksnya dia di 70-an semua, 75-an. Dan kicking ini actually kayak ada cerita unik juga, karena Pickford itu sempat ditanya kenapa dia benar-benar bisa nendang bola istilah akurat banget gitu loh. Kalau misalnya melakukan tendangan dari gawang kayak benar-benar akurat banget. Dan dia sendiri ngomong kalau misalnya dia itu sempat ngelatih emang tendangannya khusus gitu loh, karena dia pengen jadi kiper yang bisa distribusin bola ke depan dengan sangat baik. Jadi ini pastinya jadi catatan buat Pickford. Dan kalau misalnya kalian mau coba pemain ini di FIFA, pasti kalian coba aja karena kiper ini kiper yang luar biasa bagus. Oke, kita lanjut ke pemain selanjutnya, adalah pemain ke 18, yaitu ini akhirnya bukan pemain Inggris nih, bukan main dari Premier League ataupun dari liga-liga di Inggris, tapi ini adalah main dari Barcelona, Andre Gomez, pemain yang baru jadi beli mereka di bursa transfer musim panas kemarin. Dan pemain yang baru aja ngejuarain Euro 2016 sama Portugal. Usianya masih 23 tahun sekarang, jadi masih relatif muda. Dan Andre Gomez sebenarnya gue udah tahu dia dari FIFA 15 sih. Gue udah sempat mainin juga di FIFA 15. Dan dia emang salah satu, jadi kayak istilahnya sebelum dia terkenal karena dia juara bersama Portugal dan dia pindah ke Barcelona, gue udah tahu gitu loh. Waktu itu dia main di Valencia. Dan dia salah satu main muda di lini tengah yang menurut gue oke banget, karena dia punya tinggi badan yang lumayan sih, 1,88 meter, hampir 2 meter tinggi badannya. Dan dia juga bisa main di, bisa dibilang mungkin segala posisi di midfield. Dia bisa main sebagai central mid, bisa main sebagai defensive mid, dan bahkan bisa left wing juga dia kalau misalnya benar-benar diperluin. Dan waktu itu Barcelona beli dia dari Valencia dengan harga 35 juta euro. Jadi ini lumayan mahal sih. Dan dia waktu itu dibeli Valencia dari Benfica, itu seharga 25 juta euro. Jadi emang ini adalah pemain yang nembus youth systemnya Boavista U19 di Portugal, itu salah satu klub Portugal. Dan akhirnya dia masuk ke Benfica U19 sebelum akhirnya dipromosin ke tim senior Benfica. Dan namanya mulai melejit sejak itu sih. Dan Gomez ini juga emang salah satu, kalian udah lihat sendiri di Euro 2016 kemarin bersama Portugal, dia bener-bener di lini tengah kayak istilah ya udah matang aja gitu loh. Untuk main muda menurut gue sih udah oke banget, walaupun dia di Barcelona saat ini masih bisa dibilang belum terlalu bagus adaptasinya, karena pastinya emang ya lini tengah Barca istilahnya emang harus pemain-pemain yang benar-benar terbaik dari seluruh dunia sih, karena nggak sembarang main bisa ada di situ. Dan menurut gue sih kayak
Andre Gomez bisa banget sih kalau misalnya diadaptasi, dia ditanganin sama pelatih yang tepat, dan dia tahu dia harus ngapain di lini tengah tersebut. Menurut gue dia bisa jadi pemain kayak the next Iniesta atau Xavi mungkin di Barcelona, dan itu pasti hal yang bagus buat fans Barca karena pemain ini benar-benar pemain yang berbakat banget menurut gue. Dan untuk stats di FIFA-nya, dia punya overall rating sekarang udah 84, jadi itu lumayan tinggi sih, dan bahkan potensial dia nyampe 90 kalau misalnya kalian benar-benar maksimalin dia. Jadi ini luar biasa banget pastinya Andre Gomez. Dan di FIFA juga dia punya 4-star weak foot dan 3-star skill moves. Dan kita lihat beberapa stats dia punya 88 short passing, terus 86 dribbling, 82 curve, 85 long passing, sama 85 ball control. Terus stats dia tinggi apalagi nih, strength dia juga bagus 85, dia punya 83 vision. Jadi pretty much dia kayak bisa dimainin di posisi midfield tuh sebagai attacking midfield atau defensive mid, karena dia punya semuanya gitu loh. Overall rata-rata dia bener-bener bagus banget. Jadi ini pemain yang menurut gue harus kalian coba di FIFA karena dia adalah pemain yang bener-bener bagus banget, pemain Barcelona. Dan selanjutnya ini adalah nama dari Manchester United yang pastinya udah nggak asing lagi buat kalian kalau kalian nonton Man United Remote di channel CJM ini. Dia adalah Memphis Depay, pasti salah satu main muda favorit gue juga, dan gue masukin ke list ini juga salah satunya karena emang gue bener-bener ngeliat dia di United Remote kita luar biasa bagus banget. Walaupun saat ini dia bener-bener di real life lagi istilahnya kayak dilema sih, karena nih bursa transfer udah mau dibuka, dan kalau dia nggak uh, melakukan sesuatu, entah itu pindah atau dipinjemin ke klub lain, itu karirnya dia bisa nggak selamat sih menurut gue. Karena sebenarnya masih muda sih, dia masih kayak 22 tahun, tapi ya untuk pemain yang waktu itu digadang-gadang bisa jadi next Ronaldo, menurut gue dia bener-bener butuh jam terbang lebih sih. Dia nggak bisa kayak gitu terus di United di cadangan mulu, karena dia sebenarnya punya, dia sih udah menurut gue udah cukup bagus untuk main di Premier League, untuk start di Premier League gitu loh. Dan kabarnya Everton paling apa ya, kayak istilahnya paling pengen buat datengin dia ke Goodison Park, jadi kita tunggu aja nanti. Tapi Memphis Depay sih kalau di FIFA benar-benar gak usah diraguin lagi, dia benar-benar pemain yang bagus banget. Dia punya rating 80 sekarang dengan potensial 87, luar biasa, masih 22 tahun pastinya, dengan 4-star weak skill moves-nya maksudnya. Dan dia punya free kick akurasi 90, ini salah satu tertinggi sih. Terus dia punya 85 curve juga, jadi dia adalah pemain sayap yang punya kecepatan luar biasa, punya skill, dan bisa menendang free kick. Jadi kalau misalnya kalian lagi nyari pemain muda yang punya kecepatan untuk main di wing dan punya akurasi free kick bagus buat jadi penendang free kick utama tim kalian, ini opsi yang benar-benar bagus sih. Walaupun ya value dia lumayan sih, value dia hampir 20 juta euro. Jadi mungkin kalian kalau mau datangin dia di klub kalian di Career Mode FIFA 17 mungkin harus sekitar ya 30 juta lah mungkin baru bisa datangin dia ke klub kalian. Terus dia juga punya acceleration 91, 89 sprint speed, jadi ini benar-benar luar biasa banget. Dan shot power dia 88, dia juga punya tendangan kencang, kurang lengkap apalagi coba. Mungkin yang kayak istilahnya rendahnya adalah stats defending dia, karena dia benar-benar bukan pemain yang bisa defend. Tapi pastinya kalau misalnya kalian butuh penyerang yang benar-benar bagus, Memphis Depay ini lengkap banget sih menurut gua. Jadi kalian harus coba aja. Dan kita ke pemain berapa nih sekarang? 20, dan ini juga pemain yang udah malang melintang di Credit Mode, khususnya di Leicester City Credit Mode, yaitu pemain muda asal Manchester City, Kelechi Iheanacho. Dan ya ini setipe banget sama Marcus Rashford bisa dibilang, dan dia adalah pemain yang benar-benar bagus banget menurut gua. Dia punya tinggi badan yang oke, dan apalagi di FIFA sih, kalau di FIFA benar-benar striker tinggi, cepat, punya kecepatan, itu tuh kayak udah top banget sih, top Marco top. Dan ini ya salah satunya nih, ini contoh produk asli dari City yang benar-benar luar biasa, main muda. Dan Kelechi Iheanacho dia punya nationality Nigeria sekarang. Dia lahir tanggal 3 Oktober 1996 dengan nama lengkap Kelechi Promise Iheanacho. Dan dia juga bisa main sebagai second striker selain sebagai center forward. Dan saat ini dia punya value di pasar tuh 10 juta euro. Jadi lumayan oke untuk main berusia 20 tahun. Terus pasti dia punya brand deal sama Nike. Terus dia juga waktu itu dari suatu akademi di Nigeria namanya Taya Academy, waktu itu dilihat sama scout Manchester City sebelum akhirnya dimasukin ke Youth System City U18, dan akhirnya dari U18 dipromosikan ke tim senior. Dan dia beberapa kali nunjukin kalau misalnya dia bisa jadi pengganti Aguero yang sangat-sangat baik. Jadi menurut gue City lumayan beruntung punya Iheanacho sih. Dia benar-benar pemain yang oke menurut gue sih.
bisa jadi prospek masa depan City. Dan untuk di FIFA dia punya overall rating saat ini awal adalah 76, dan potensial dia adalah hampir 90, 89 potensial. Dan dia punya 3 star weak foot, 3 star skill moves dengan 89 acceleration dan juga 85 sprint speed. Ini luar biasa banget, walaupun stats lainnya masih kayak ya masih masih rata-rata lah, karena usia dia juga masih lumayan muda sih. Bahkan kalau misalnya kalian start Premier League, usia dia masih 19 tahun, karena dia baru ulang tahun di tanggal 3 November pastinya. Jadi bener-bener pemain muda yang berbakat, dan ya salah satu keuntungan kalau kalian beli pemain muda kayak gini, value-nya masih nggak gitu tinggi. Jadi kayak di bawah 10 juta euro kalian masih bisa dapetin dia kalau misalnya kalian mau datengin. Tapi kalau kalian mau kayak gua dengan cara future fee, ya kalian bisa sih kayak pinjem dia selama 2 musim, lalu nanti di akhir masa pinjamannya kalian coba untuk permanen dia. Itu salah satu opsi juga. Dan kita lanjut aja ke pemain ke-21, dan ini udah jadi pemain favorit gue kayak udah dari beberapa tahun terakhir sih, main muda favorit. Dia adalah Hector Bellerin pastinya, salah satu pemain muda right back terbaik di dunia mungkin bisa dibilang saat ini, karena dia ya luar biasa banget sih menurut gue. Bellerin kayak perkembangannya itu yang gue bener-bener kagum sama dia. Dia awalnya cuman kayak dari pemain muda yang nggak disangka bisa jadi right back utama Arsenal gitu loh. Dia awalnya cuman pengganti siapa waktu itu yang cedera, Debussy atau Jenkinson saat itu. Dan ya tiba-tiba dia bisa nembus squad utama Arsenal aja gitu dengan kecepatan yang sangat-sangat luar biasa. Dan dia juga tipe-tipe fullback yang emang punya kemampuan menyerang yang sama bagusnya dengan kemampuan defense dia gitu loh. Dan bahkan Bellerin ini udah terus digadang-gadang untuk balik ke Barcelona, karena pasti dia berasal dari Youth Academy Barcelona lah waktu itu, sebelum akhirnya di usia dia kayak masih di bawah 18 tahun dia dikirim ke tim U18 dari Arsenal, dibeli. Dan sejak itu ya udah dia dari U18 ke U21, dan waktu itu sempat dipinjemin ke Watford saat dia main di Arsenal U21. Dan waktu itu tahun 2014 akhirnya masa pinjaman selesai dan dia kembali ke Arsenal. Dan sejak itu kayak udah karirnya melonjak kayak terus, karena dia luar biasa banget. Sekarang bahkan dia udah main buat timnas senior Spanyol. Dia udah ngejalanin debut tanggal 29 Mei 2016 kemarin. Udah punya 3 apps di timnas senior, dan pastinya dia udah punya beberapa apps di timnas Spanyol usia 16, under 16, under 17, under 19, dan juga under 21. Jadi ini emang salah satu right back yang luar biasa banget. Dan kalian udah tahu sendiri dia punya market value pasti udah lumayan tinggi, 17 juta pounds untuk Hector Bellerin. Dan City waktu itu dikabarin mau coba buat beli Bellerin, tapi dia udah fix, dia bilang sendiri kalau dia bakal stay di Arsenal. Dia cinta sama klub ini dan dia benar-benar pengen ngebantu Arsenal mencapai sesuatu lah istilahnya, karena ya dia udah jadi starter sekarang. Dan bahkan kayak Jenkinson sama Debussy harus merelakan tempat utama buat Hector Bellerin gitu loh, karena mereka not good enough gitu kalau dibandingin Bellerin. Dan untuk FIFA sekarang kita lihat overall ratingnya 80 dan punya potensi 87 Hector Bellerin, dan kayaknya lebih tinggi sih harusnya, nggak mungkin 87 doang sih. Kalau misalnya kalian mainin dia terus dan dia nyetak banyak gol nih, bisa jadi 90 mungkin potensial dia, dengan 3 star weak foot dan juga 3 star skill move. Dan dia adalah salah satu pemain tercepat di Premier League sih, karena dia punya stats accelerationnya 96 dengan 94 sprint speed dan 84 agility. Jadi kalau digabungin semuanya luar biasa. Dan terpenting adalah dia punya stamina 84, dan ini kayak nilai plus banget untuk seorang fullback kanan yang harus naik turun, maju, dan juga mundur membantu pertahanan. Pastinya ini benar-benar luar biasa banget. Jadi Hector Bellerin adalah salah satu right back terbaik di real life maupun di FIFA, dan masih muda pula. Itu yang gue seneng banget sih, masih 21 tahun. Jadi itu dia. Kita bakal lanjut sekarang ke pemain ke-22, dan ini juga pemain yang udah sering kalian dengar pastinya di career mode, khususnya di Leicester City career mode, yaitu Bartosz Kapustka. Dan Kapustka ini adalah pemain yang waktu itu dibeli sama Ranieri dari Cracovia, salah satu klub di Polandia kalau nggak salah ya waktu itu ya. Dan dia juga waktu itu sempat mencuri perhatian karena bermain sangat-sangat bagus di Euro 2016 bersama timnas Polandia. Jadi di situ dia kayak bikin semua orang ngelihat gitu loh, wah gila nih main muda bagus nih. Tapi sayang banget entah kenapa dia masih kurang banyak dapat jam terbang di
Leicester City di real life saat ini beda banget sama gue di Creed Mode yang bener-bener mainin dia, dan gue tunjukin kalian gitu loh kalau misalnya gue kasih kepercayaan. Gue cuman kayak butuh mungkin beberapa bulan awal waktu itu ya, kita cuman latih dia berapa kali, terus kita masukin ke dia ke drill, kita mungkin kayak gak jadiin dia first team player dulu, kita jadiin dia pemain yang masuk dari bangku cadangan, dan udah terbukti sekarang dia bener-bener udah posisinya gak tergantikan di squad Leicester City Creed Mode di channel Cajam ini. Jadi kayak dia bener-bener salah satu pemain yang penting banget di starting lineup kita, dan dia bener-bener bagus banget sih. Gue bener-bener suka banget main pakai dia. Dia salah satu pemain favorit gue di Leicester City Creed Mode, makanya dia ada di list 25 pemainnya setinggi ini gitu loh, di nomor 22, karena dia emang bener-bener luar biasa banget. Dia pemain yang bisa main sebagai sayap ataupun central attacking mid, dan walaupun sejujurnya gue bener-bener lebih suka mainin dia di posisi central attacking mid sih, karena dia bisa istilahnya jadi playmaker di sana, bisa ngalirin bola ke depan, juga punya vision, punya tendangan yang bagus juga. Dan kita lihat beberapa stats dari Bartosz Kapustka. Pak Kapustka ini lahir tanggal 23 Desember 1996, sekarang 20 tahun, dan dia punya tinggi badan lumayan, hampir 1,8 meter. Terus pasti waktu itu dibeli Leicester City seharga 7,5 juta kalau nggak salah deh, atau iya 7,5 juta pounds kalau nggak salah waktu itu, dari Cracovia. Cracovia itu tim Polandia, salah satu tim di Polandia, ke Leicester City. Terus dia juga saat ini belum pernah main di Premier League, dia cuma main di Premier League 2 di kompetisi untuk main muda, khusus main muda di Premier League. Udah punya 2 gol atau assist di sana dia dari 6 penampilan, jadi lumayan oke. Dan gue nggak sabar banget pengen lihat Bartosz Kapustka main di Premier League sih, karena ya istilahnya dia udah sukses gitu bersama kita di Creed Mode. Gue pengen lihat dia dari live dan juga sukses. Dan untuk FIFA dia punya overall rating 71 dengan potensial cuma 84. Jadi gue agak kaget sih ngeliat ini sih, karena kayak kita waktu itu mainin di Leicester bener-bener luar biasa banget. Dia salah satu pemain terbaik kita bahkan. Dan untuk statsnya ya nggak usah diraguin lagi sih, dia udah punya beberapa stats yang menunjukkan bahwa dia adalah pemain yang punya kecepatan pastinya, dengan 83 acceleration, 78 sprint speed, 76 agility. Jadi dia adalah pemain yang bener-bener bagus banget. Dan ya gue gak perlu ngomong banyak soal Kapus, kan kalian pasti udah ngelihat semua kemampuannya selama 2 musim di Leicester City Creed Mode, dan ini adalah satu pemain yang bener-bener gue suka. Kita bakal lanjut ke tiga besar nih, udah tiga besar. Jadi pemain ke-23 sekarang adalah pemain dari Man United, pemain muda yang mungkin kalian sebagian dari kalian kaget nih kalau dengar nama ini, karena ini adalah bukan nama yang istilahnya apa ya, kayak bukan nama yang mainstream. Dia adalah Regan Paul, center back muda dari Man United, dan center back yang beberapa kali udah lumayan sering gue pakai di Man United Screen Mode, walaupun dia kayak sekarang lagi ada di masa pinjaman nih kalau nggak salah di Screen Mode kita. Jadi emang kalian nggak bisa lihat untuk beberapa saat ya, pasti gue udah bilang juga waktu itu kalau misalnya musim depan setelah masa pinjamannya berakhir di Man United Screen Mode tuh gue bakal langsung pakai dia pastinya, karena dia adalah pemain yang benar-benar bagus. Masih 18 tahun loh sekarang, dan dia punya overall rating di FIFA 63 dengan potensial 80. Dan menurut gue Regan Paul, nggak tahu kenapa sih gue berasa banget mainin dia itu, kayak waktu itu gue sering banget duetin dia sama Axel Tuanzebe, salah satu pemain yang ada di list ini juga. Dan mereka benar-benar duet yang bagus sih menurut gue, dan makanya gue bilang kalau misalnya United udah punya partner center back yang benar-benar bagus untuk masa depan, Regan Paul juga asal Tuanzebe. Dan walaupun ya bisa dibilang statsnya Paul belum begitu bagus sekarang gitu loh, masih butuh polesan lebih. Dia punya yang paling bagus adalah jumpingnya 77, dan itu sebenarnya lumayan oke untuk seorang center back sih di FIFA. Dan sekarang kita coba lihat untuk persoalan information dari Regan Paul di real life. Dia punya nama asli Regan Leslie Paul, lahir di Cardiff tanggal 18 Juni 1998 dengan tinggi badan 1,8 meter. Dia punya nationality Wales, jadi ini lumayan unik Wales. Terus dia juga bisa main di defensive mid kalau misalnya kalian butuhkan dia main di sana, bisa main di center back kanan ataupun kiri juga. Dan dia waktu itu dibeli United dari Newport County maksudnya, salah satu klub yang ngejual dia cuman berapa ya, 170.000 pounds kalau nggak salah, jadi emang lumayan murah. Dan dia saat ini udah 11 penampilan di Premier League 2 dengan 1 assistnya, jadi luar biasa banget. Dan dia juga ada beberapa caps buat Wales U17, walaupun belum pernah main di Wales timnas seniornya Wales, tapi pastinya
dia emang pemain masa depan sih, makanya istilahnya kayak ya kalian masih bisa bentuk dia gitu loh. Dan dia hal pemain muda yang bener-bener bagus banget dan bener-bener gue suka banget, dan dia adalah pemain ketiga top 3. Kita lanjut sekarang ke pemain nomor 24, pemain dua besar nih udah masuk. Yaitu ya pasti kalian udah bisa tebak sih, karena nama ini belum ada sama sekali di list dari kemarin. Dan nama ini adalah salah satu nama pemain muda terbaik, dan itu udah terbukti, Marcus Rashford. Dia ada di posisi kedua, jadi kalian pasti bingung nih ntar posisi pertama siapa ya, karena ini adalah Rashford yang ada di posisi 2 doang loh. Dan kita bakal coba buat lihat beberapa personal information dari Rashford. Dan Rashford kayak gue gak perlu ngomong banyak sih, kalian pasti udah tahu banget dia kayak apa bagusnya di real life. Kayak pretty much hampir semua debutnya dia nyetak gol, dari mulai debut Premier League, debut apa ya, Europa League kalau nggak salah waktu itu, terus debut Manchester Derby, debut timnas Inggris U21, debut timnas Inggris senior, semuanya dia nyetak gol di debutnya. Jadi kayak emang main ini pemain yang istilahnya kayak dia ada di saat yang tepat gitu loh, kayak bisa nyetak gol, dan ini striker yang benar-benar bagus sih. Dan kita lihat beberapa personal information tentang Marcus Rashford dulu sekarang. Dia adalah pemain yang lahir tanggal 31 Oktober 1997, 19 tahun saat ini. Dan dia lahir di Manchester, jadi emang dia tepat banget sih kalau misalnya dia jadi pemain masa depan Manchester United, karena dia adalah ya bocah kelahiran lokal gitu loh, bocah di kota Manchester sendiri, nationality England pastinya, dengan posisi striker ataupun center forward, dan dia juga bisa main di sayap, mungkin di sebelah kiri lebih bagus dia. Dan dia punya kontrak brand sama Nike saat ini dengan sepatu Mercurial ya pasti ya. Dan dia adalah murni pemain yang dari jebolan Akademi United ke tim U18 dan akhirnya ke tim senior. Kalian udah tahu sendiri ceritanya kayak apa. Pretty much menurut gue kayak cerita Alexander kemarin sih, itu nyeritain karirnya Marcus Rashford sih, bener-bener kayak pokoknya langsung nembus tim utama lah segala macam, nyetak gol segala, itu Marcus Rashford banget sih. Dan dia musim ini walaupun belum terlalu banyak dapat jam terbang, karena ya pasti ya United punya Ibra, dan ini emang hal yang bagus menurut gue untuk main muda. Nggak perlu diforsir dia harus start setiap pertandingan, mau itu pemain muda sebagus Rashford pun dia tetap butuh istirahat, dia butuh perkembangan, dan dia butuh ngelihat dari sisi lapangan gimana caranya sebenarnya main bola yang bagus gitu loh. Dan dia bisa contoh itu dari Ibra, benar-benar contoh yang bagus banget. Dan dia saat ini udah nyetak 3 gol di Premier League dari 14 apps-nya. Dia juga punya 4 penampilan di Europa League, EFL Cup punya 3, dan Community Shield juga dia main. Terus pastinya dia juga udah main 6 kali buat timnas senior Inggris dengan 1 gol ya waktu itu, gol di debutnya. Luar biasa banget Marcus Rashford. Dan untuk FIFA sekarang kita coba lihat statsnya, overall rating 76 dengan potensial 89, luar biasa. Dan ya dia striker yang benar-benar cepat banget sih. Dia punya 91 acceleration, 90 sprint speed, dan 86 agility, dengan 74 shot power, 79 jumping, dan 79 stamina. Jadi ini luar biasa banget untuk pemain yang masih lumayan muda sih, 18 tahun kalau misalnya kalian mulai di Green Mode. Dan kalian bisa mungkin jadiin dia pilihan kalian kalau misalnya nyari striker yang buat masa depan, kayak buat 7 tahun, 6 tahun lagi tuh dia bener-bener bakal jadi pemain yang luar biasa menurut gue sih, kalau dia dibina dengan baik di real life ya. Kalau misalnya dia bener-bener bisa istilahnya ngelanjutin apa yang udah dilakukan di debutnya kemarin di musim pertamanya di United, tuh luar biasa banget. Dan tapi gue percaya Rashford bisa sih, emang salah satu prospek terbaik Inggris saat ini tuh Marcus Rashford, gila nggak ada yang lain, bener-bener luar biasa banget. Dan itulah sebabnya gue masukin dia jadi list yang ada di nomor kedua dari pemain favorit gue di top 25 young players ini di Winter Series kita. Dan sekarang ini adalah pemain pertama, pemain dengan istilahnya pokoknya ini pemain favorit gue lah. Dan ini adalah Joshua Kimmich, pasti ya. Dia adalah pemain Jerman, salah satu pemain muda yang juga terbaik, salah satu pemain muda terbaik di dunia bahkan bisa dibilang. Dan gue bener-bener kagum sama Joshua Kimmich ini. Dia apa ya, kayak dia punya dia tuh nunjukin kalau dia emang pemain muda sih, pemain muda, tapi biasanya di saat semua pemain muda kayak yang gegayaannya banyak segala macem ya, kalian bisa lihat sendiri lah ya, model-model kayak Pogba, Jesse Lingard. Bukan gue ngomong itu jelek berarti, dan bukan gue bilang itu nggak boleh, pemain muda normal banget kayak gitu. Tapi untuk kasus Joshua Kimmich ini beda banget, karena dia tuh kelihatan banget di lapangan. Khususnya kalau kalian ingat waktu itu sempat dia waktu itu dimaki-maki sama Pep Guardiola saat Guardiola masih nanganin Bayern Munich di tengah lapangan waktu itu habis lawan Dortmund kalau nggak salah. Dan dia tuh bener-bener dia kalau nggak salah masuk dari bench, dan dia udah sempat dikasih
instruksi sesuatu sama Guardiola, tapi dia waktu main di lapangan itu tuh cerita aslinya adalah dia nggak ngedengerin instruksinya gitu loh. Kayak waktu itu dia disuruh main jadi pemain bertahan atau kebalik deh, atau dia disuruh main jadi pemain gelandang tengah, tapi dia pokoknya main sebagai posisi lain gitu loh. Dia nggak dengerin, intinya itulah. Dan sebenarnya itu Guardiola bukan marah gitu loh. Guardiola bahkan kayak di interview aslinya, Joshua Kimmich tuh bilang sebenarnya Guardiola tuh bukan ngata-ngatain dia, bukan maki-maki dia walaupun kelihatannya kayak gitu, tapi dia tuh bilang kayak, gue nggak nyangka lu bisa main sebagus ini di posisi yang kayak istilah dia nggak pernah mainin gitu loh. Dan itu udah beda dari apa yang diserusin sama Pep. Jadi istilah jadi itu sebenarnya Pep muji dia gitu loh, dan dengan caranya Pep dia kayak dengan dua tangannya megang pipinya Kimmich, terus dia kayak langsung full time, pokoknya bener-bener full time itu Pep itu langsung lari ke Joshua Kimmich dan dia langsung kayak istilahnya kayak teriak-teriak, orang kira dia dimarahin si Kimmich, ternyata tuh dia dipuji sebenarnya, dan dia dibilang lu tuh bener-bener, gue percaya lu bisa jadi pemain yang bagus di saat nanti gitu loh. Pokoknya dia intinya Pep mau bangun kepercayaan diri anak ini, dan menurut gue itu sesuatu yang mengubah hidup Joshua Kimmich sih, karena sejak itu karirnya langsung melejit luar biasa. Dia musim ini tuh salah satu yang gila banget sih. Dia di awal-awal musim khususnya bener-bener berapa pertandingan berturut-turut nyetak gol mulu dia. Padahal dia posisinya tuh sebenarnya posisi aslinya adalah pemain bertahan loh. Dan waktu itu dipoles sama Pep sempet jadi pemain central defensive mid, dan dia bahkan sekarang bisa main sebagai central mid juga gitu. Defensive mid bisa, central mid juga, dan right back juga bisa gitu. Jadi ini Joshua Kimmich salah satu pemain favorit gue di FIFA juga sih. Dia, kita lihat sekarang coba beberapa personal information ya. Dia adalah pemain berusia 21 tahun, lahir di Jerman pasti ya, tanggal 8 Februari 1995. Dan fun fact, dia ulang tahunnya beda sehari sama gue, bener-bener literally beda sehari, karena gue juga tahun 95 kelahirannya masih ya. Jadi bener-bener nggak salah sih gue, jadi dia main utama, main top di list ini. Terus pasti dia sekarang main buat Bayern Munich, dan waktu itu ditransfer dari Stuttgart seharga 8,5 juta euro. Dan sebelum dari Stuttgart dia sempat main di RB Leipzig, dan dia itu waktu itu dari Akademi Stuttgart sebenarnya. Dan pokoknya istilahnya karirnya melejit waktu itu ya, itu sih gara-gara Pep Guardiola menurut gua, karena Pep ini emang passionate banget untuk main-main muda, dan dia kayak dia tuh pengen banget main-main muda itu benar-benar berkembang ke arah yang benar dulu. Jadi Pep ini punya, entah dia cara dia ngelatih itu bagus banget untuk main-main muda sih, karena ini ya salah satu produk terbaru gitu loh, produk yang udah terbukti sukses gitu dari Pep. Dan bukan gak mungkin Joshua Kimmich ini bisa jadi the next Philip Lahm loh, karena dari posisinya kalian lihat aja, posisinya bisa main sebagai right back, defensive mid, dan central mid. Itu siapa lagi kalau bukan Philip Lahm coba. Dan sekarang Bayern Munich emang lagi butuh pemain kayak gini. Philip Lahm udah mau pensiun, pasti udah bener-bener tua banget, dan Joshua Kimmich bener-bener bisa menurut gua jadi pengganti Philip Lahm. Dia juga bahkan waktu itu udah main di timnas Jerman, dan ini luar biasa banget. Dia juga salah satu pemain yang bener versatile banget. Jadi dia juga ngakuin kalau misalnya dia bisa main di banyak posisi, dan ini yang menurut dia bikin kans dia untuk dipanggil ke timnas Jerman waktu itu tuh ada gitu loh. Jadi dia dipanggil buat Euro segala macam, dan dia juga sekarang udah jadi bagian penting dari timnas senior Jerman, bahkan udah nggak mainan di jenjang usia muda lagi dia, walaupun dia udah mengecap pengalaman main sejak U17 sampai U21, dia main semuanya, 17, 18, 19, 21. Jadi emang pemain yang luar biasa banget, dan gue bisa ngeliat masa depan Joshua Kimmich benar-benar cerah banget sih, karena dia salah satu pemain terbaik di Jerman saat ini, udah kelihatan banget. Dan sekarang kita move on ke FIFA-nya. Stats FIFA-nya punya overall rating 80 saat ini dengan 4-star weak foot, 3-star skill move dengan potensial 87 untuk Joshua Kimmich. Dan value dia udah lumayan gede sih, 20 juta euro. Ini salah satu yang terbagus dia di posisinya pastinya. Dan dia sekarang punya stats 79 crossing, 84 short passing, terus 80 short long passing, punya 83 agility dan 82 balance, stamina 80. Jadi ini memang pemain yang benar-benar bagus banget, walaupun bisa dibilang dia nggak gitu cepat. Dia cuma punya 75 acceleration juga 67 sprint speed, tapi emang dia adalah tipenya pemain bukan yang berlari gitu itu loh. Dia emang menurut gue dia bagusan main sebagai central mid sih. Di tengah itu oke banget Joshua Kimmich, kan dia all rounder, bener-bener bagus banget. Dan entah kenapa gue udah suka banget sama Joshua Kimmich. Dan ya kalian langsung coba aja sih untuk kalau misalkan main di FIFA 17, langsung coba aja, karena pemain ini adalah satu pemain yang bener-bener bagus banget dan favorit gue. Jadi itu dia semua pemain akhirnya gue udah selesai bahas ke 25 pemainnya.
walaupun di episode ini lumayan panjang sih, jadi gue minta maaf sih ya, bikin episode jadi panjang banget. Harusnya per hari gue upload satu pemain, tapi jadi harus panjang gini karena gue ketinggalan kemarin, dan pastinya itu bakal jadi catatan gue sih. Berarti gue masih kurang konsisten gitu loh, karena awalnya gue mau setiap hari gue upload satu video, tapi jadi nggak bisa gitu. Tapi untungnya kita udah bisa selesaiin bareng-bareng sampai pemain ke 25 ini. Dan ya kayaknya itu aja untuk Winter Series. Jadi ini adalah akhir dari Winter Series kita. Gue mau ngucapin terima kasih buat kalian yang dari awal udah ngikutin, dan kalian yang dari awal udah bener-bener terus-terusan ngasih dukungan untuk Winter Series ini. Dan ini Winter Series ini juga awalnya nggak gitu banyak yang nonton gitu loh, cuman kayak ya lumayan lah, akhirannya udah lumayan naik-naik terus viewnya. Dan gue bener-bener ngucapin terima kasih banget. Dan kalau misalnya kalian suka dengan tipe-tipe video kayak gini, series-series kayak gini, misalnya kayak gue bikin 25 main apa-apa, kalian bisa langsung komen di bawah aja kalau kalian punya ide. Dan mungkin gue bakal bikin series ini kayak nggak cuman pas winter, tapi nanti pas bulan apalah gue bikin gitu loh. Tapi pasti kalau misalnya kalian punya ide, misalnya 10 back terbaik atau 20 pemain dengan apalah gitu-gitu lah, pokoknya kalian aja coba ya lah, kalian punya ide, kalian komen di bawah pastinya, dan ntar gue bakal coba untuk bikin lagi. Dan kalau kalian punya masukan segala macam untuk series-series kayak gini ya, langsung aja komen di bawah, gue bakal baca semua pastinya. Dan kayaknya itu aja, jadi ini adalah akhir dari Winter Series kita di tanggal 25 Desember. Terima kasih buat kalian semua yang nonton sekali lagi. Jangan lupa buat like, subscribe, and I'll see you in the next one. Bye guys.